희미한 시간들 햇살 속에 반짝이는 그대의 미소 눈을 감아도 떠오르는 그 순간 우리의 발자국은 영원히 남아. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Fitri di channel YouTube Lemu Manis. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dilimpahkan rezeki yang turah-turah, amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini agak lain ya teman-teman, karena saya tidak akan membahas cara membuat bubur sumsum secara detail, karena sebelumnya saya sudah pernah buat videonya. Kali ini saya akan berbagi tips saja bagaimana caranya agar jualan yang kita jual itu laris manis, produk yang kita buat disukai oleh pembeli atau customer. Dan tips yang saya share ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi ya teman-teman, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baru mau merintis untuk membuat produk yang akan dipasarkan. Ada kurang lebih 8 tips yang akan saya share ke teman-teman. Oke, kita langsung aja ke tips pertama, yaitu siapkan produk yang berkualitas. Jadi teman-teman harus menyiapkan produk yang berkualitas dari segi bahan, tampilan gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman jual produk yang agak pricey atau lebih sedikit mahal dari pasaran, teman-teman harus imbangi dengan kualitas produknya, yaitu kualitas produk yang baik, bahan-bahan yang aman, yang bukan dari bahan-bahan berbahaya gitu ya teman-teman, dan tentunya rasanya yang enak. Jadi kalau misalkan kita jaga kualitas produk, dijamin ya pembeli juga akan balik lagi walaupun harganya sedikit agak pricey dari pasaran, karena mereka tahu kualitas yang kita berikan, produk yang kita jual itu betul-betul enak gitu, dan dipastikan customer atau pembeli pasti balik lagi untuk membeli produk kita. Yang kedua yaitu tentukan target konsumen. Jadi teman-teman harus menentukan siapa sih target kita. Apakah ini segmennya untuk anak-anak, atau segmennya untuk bapak-bapak, atau ibu-ibu, remaja, atau lansia gitu ya. Nah, untuk di sini saya menentukan target pasar saya yaitu ibu-ibu, remaja, bapak-bapak juga ada ya, dan anak kecil pun bisa untuk menikmati produk saya, karena produk yang saya jual ini yaitu jajanan pasar, segmennya ini makanan gitu ya teman-teman. Jadi semuanya, semua kalangan maksudnya bisa menikmati produk saya. Tips yang ketiga yaitu memanfaatkan media sosial. Nah sekarang ini walaupun kita nggak punya warung untuk kita jajakan produk kita punya nih media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram gitu ya, dan yang lainnya yang bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan produk kita. Tips yang keempat yaitu berikan harga yang kompetitif dengan produk sejenis di pasaran. Jadi tentukan harganya yang pas, yang pantas gitu ya. Kalau misalkan teman-teman jual produk yang premium, ya jual aja dengan harga yang premium gitu ya, yang agak mahal, karena memang kan produk yang premium itu membutuhkan bahan-bahan yang agak sedikit mahal ya, atau bahkan mahal gitu. Kalau misalkan teman-teman menggunakan bahan-bahan yang biasa aja, ya dijual dengan harga yang pas, yang tidak terlalu mahal. Tips yang kelima yaitu lakukan branding gitu ya. Bangun branding dengan nama dan rasa yang bisa menjadi alasan pelanggan itu untuk membeli produk kita gitu. Jadi kalau misalkan kita itu banyaknya menjual produk yang semi premium atau premium, ya sudah pertahankan aja gitu ya. Jadi customer sudah tahu kalau misalkan membeli produk di kita, oh kalau di Teh Fitri itu agak sedikit pricey atau sedikit mahal ya harganya dibandingkan harga di tempat A gitu ya. Tetapi mereka tahu gitu, walaupun sedikit mahal tapi mereka akan terbayarkan dengan rasa yang enak gitu ya teman-teman. Jadi customer juga tidak ragu untuk membeli produk kita, karena mereka tahu rasa yang kita berikan itu betul-betul rasa yang enak, yang premium.
Seperti contoh bubur sumsum ini ya teman-teman, saya jual satu cupnya itu 12.000 ukuran 400 ml. Customer akan bisa membedakan bubur sumsum dengan harga yang 6 ribuan. Saya iseng tanya kepada customer gimana rasanya gitu ya, apa perbedaannya dengan bubur sumsum yang 6.000. Oh ya jauh teh, kalau yang 6.000 ya harga rasanya ya biasa aja, tapi kalau yang tete ini lebih enak. Tentu saja karena untuk bubur sumsum yang saya buat ini santannya juga banyak, dan gula yang saya gunakan yaitu gula aren, serta ada candilnya juga, dan serta packaging yang menarik. Tips yang keenam yaitu melakukan promosi yang berkelanjutan gitu ya. Jadi sering-sering teman-teman mengadakan promosi-promosi atau promo-promo harga murah gitu ya. Untuk pekan ini misalkan harganya yang biasa saya jual 12.000, saya diskon jadi 10.000 nih gitu. Siapa yang mau? Nah itu akan lebih efektif ya, lumayan efektif maksudnya untuk menggait konsumen, maksudnya konsumen yang baru gitu. Setelah mereka tahu rasanya, insya Allah mereka bakalan repeat order lagi. Tips yang 7 yaitu jalin hubungan baik dengan pelanggan. Salah satu caranya yaitu menyimpan nomor handphone para pelanggan. Kalau bisa teman-teman kumpulin dan dibuat grup teman-teman. Jadi kalau misalkan ada produk yang baru kita bisa informasikan. Terus kalau misalkan ada promo-promo kita bisa sampaikan kepada customer gitu ya. Dan jangan sungkan juga kita sesekali menanyakan kabar. Dan kalau misalkan misal saya melihat status WhatsApp-nya customer saya sedang berduka atau sedang sakit atau sedang merayakan sesuatu, saya tidak lupa untuk mendoakan, mengirim pesan doa atau berbelasungkawa, atau saya mengucapkan selamat gitu ya. Jadi ada bonding gitu antara customer dan pelanggan. Kalau saya seperti itu ya, dan itu lumayan efektif teman-teman. Jadi kita itu merasa seperti saudara, bahkan ada ya customer yang rasa saudara gitu. Betul-betul dia itu sampai cerita tentang keluarganya, tentang anak-anak, kita saling sharing gitu. Ada banget teman-teman, ada customer yang seperti itu, saking kita dekatnya gitu ya. Karena saya selalu mengirimkan pesan, apa kabar, apa sehat bu, atau seperti apa, saya punya produk nih yang baru, atau harga lagi promo nih bu gitu. Jadi sebisa mungkin kita betul-betul berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan customer, tapi ya jangan terlalu kepo juga ya teman-teman, karena itu bakal membuat si customer tidak nyaman. Ya seperlunya saja, secukupnya saja, yang penting kita ada care kepada customer gitu. Tips terakhir yang ke-8 yaitu pelayanan atau servis. Meskipun produk kita enak, bagus, tapi kalau servisnya tidak bagus, kitanya tidak ramah, tidak santun, ya semua yang kita bahas tadi itu percuma ya teman-teman. Karena dengan pelayanan atau servis yang baik, yang bagus gitu ya, saya yakin pelanggan akan balik lagi ke kita. Meskipun di luar sana banyak produk yang menjual sama dengan kita, tapi kalau misalkan si customer sudah nyaman dengan kita, dengan pelayanan kita, apalagi ditunjang dengan produk yang bagus, pasti deh si customer tidak akan lari kemana-mana. Dan itu dia ya teman-teman, 8 tips yang bisa saya share ke teman-teman untuk kali ini. Dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan tadi. Kalau misalkan teman-teman punya tips yang lain atau punya saran dan masukan gitu ya untuk apa yang saya sampaikan, silahkan ditulis ke kolom komentar. Nanti kita bahas atau kita sharing bareng-bareng ya teman-teman.
Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.